Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang di channel Jurnal Faro, channel yang akan membahas berbagai kisah dan kasus menarik yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan pada video kali ini, saya akan mencoba membahas sebuah peristiwa yang menjadi viral di media sosial beberapa hari ini. Peristiwa Carok di Bangkalan, Madura. Kakak beradik tak terluka sedikit pun seusai duel Carok melawan 10 orang. Kedua kakak beradik ini diketahui bernama Hasan Busri yang telah merenggut korban jiwa sebanyak 4 orang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, perlu saya ingatkan kembali kepada kalian bahwasanya cerita yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata, bukan dari film. Jadi, tetap bersama kami di Jurnal Faro. Peristiwa Carok yang telah merenggut nyawa 4 orang ini melibatkan 2 lawan 10 orang. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita bahas. Jadi pada tanggal 12 Januari 2024, sekitar jam setengah 8 malam, 2 orang kakak beradik yang bernama Matanjar dan Materdam saat itu berboncengan dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Mereka melaju kencang dan ugal-ugalan. Setibanya mereka di sebuah pertigaan, laju motor itu dihentikan oleh seseorang. Orang yang menghentikan laju motor itu kemudian menegur kedua kakak beradik ini. Dikarenakan cara mereka mengendarai motor seperti ugal-ugalan dan terlalu kencang. Dia juga berkata bahwasanya lampu motor yang mereka kendarai terlalu menyorot ke atas dan menyilaukan mata orang tersebut. Diketahui bahwa orang yang menegurnya bernama Hasan Busri. Namun, Mat Anjar yang merasa dirinya hebat dan jagoan, merespon teguran itu dengan kalimat, "Jik ngal bengalnya pangkok," yang berarti, "Berani-beraninya kamu menegur saya." Mat Anjar yang saat itu tidak terima dengan teguran dari Hasan, kemudian dia turun dari motornya dan melakukan perdebatan dengan Hasan. Kemudian kedua kakak beradik ini langsung menyerang si Hasan dengan memukuli Hasan bertubi-tubi. Materdam saat itu memegang erat kedua tangan Hasan dan kemudian Matanjar memukulinya berkali-kali. Tak sampai di situ, Materdam kemudian mengeluarkan sebuah celurit dari balik sarung yang ia kenakan. Kemudian, dia mengacungkan benda tajam itu ke arah Hasan. Dengan refleks, Hasan langsung memegangi celurit yang ditujukan ke arahnya. Kemudian Matanjar yang merasa dia adalah jawara di kampung halamannya menantang Hasan untuk melakukan carok sampai mati. Sekedar informasi bahwa carok adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Baik, kita akan lanjut ke ceritanya. Matanjar saat itu dengan lantang mengatakan, "Kono gemena kakeh," yang berarti, "Ambil senjatamu." Matanjar menantang duel Hasan di sebuah tambang di tempat di mana Matanjar bekerja. Tetapi Hasan saat itu menolak tantangan Matanjar. Dia menjawab, "Tidak perlu, kita selesaikan di sini saja." Hasan, sebagai seorang laki-laki yang punya harga diri dan tentunya merasa bahwa dirinya tidak bersalah, telah dipukuli oleh kedua orang ini. Dengan hati yang menahan amarah, berbalik lalu berjalan ke rumahnya. Sebelum meninggalkan kedua orang ini, Hasan sempat berkata kepada mereka, "Jangan kemana-mana, jangan tinggalkan tempat ini. Aku akan kembali dan kita akan carok sampai mati." Di tengah perjalanan hendak menuju rumahnya, Hasan bertemu dengan adiknya yang bernama Muhammad Wardi. Hasan kemudian bercerita kepada adiknya bahwa dia telah dipukuli oleh seseorang. Adiknya yang mendengar cerita dari Hasan langsung menjadi naik darah. Mereka berdua kemudian bergegas pulang dan sesampainya di rumah Hasan, dia mengambil 2 celurit yang ada di rumahnya. Hasan juga bercerita kepada ibunya
bahwa dia sedang mempunyai masalah. Tetapi Hasan tidak menceritakan awal dari permasalahan ini. Dia juga tidak memberitahu ibunya bahwa penyelesaian masalah ini adalah dengan cara carok. Sebagai seorang ibu, kemudian dia melarang Hasan dan adiknya pergi agar tidak terjadi perkelahian. Tetapi tekad Hasan sudah bulat sehingga dia akhirnya memutuskan untuk tetap pergi dengan adiknya yang bernama Wardi. Mereka kemudian berangkat dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan sesampainya di lokasi kejadian, mereka melihat Matanjar dan Materdam bersama beberapa orang lainnya yang kurang lebih ada sekitar 10 orang. Dua di antaranya diketahui bernama Hafid dan Najri. Melihat orang yang telah merendahkan harga dirinya, Hasan langsung melompat dari motornya yang tengah melaju. Dengan amarah yang berapi-api serta gelap mata, Hasan langsung menyerang Matanjar yang saat itu juga membawa celurit. Hasan sengaja memfokuskan serangannya kepada Matanjar karena memang dia yang memicu semua itu terjadi. Lalu adik dari Hasan juga langsung menyerang dua orang lainnya. Sebentar geng, sebelum kita lanjut ke ceritanya, admin gak habis pikir kok bisa-bisanya mereka ini membawa celurit. Padahal kejadiannya 10 orang ini tadi hendak pergi ke sebuah tahlilan. Apakah itu menjadi tradisi bagi orang Madura? Mungkin dari kalian yang ada dari Madura atau penonton dari Madura bisa bantu jelaskan di kolom komentar. Baik, kita akan lanjut ke ceritanya. Dan saat itulah carok massal terjadi. Dari jumlah 10 orang yang berada di lokasi, hanya 5 orang yang turun untuk bertarung dengan Hasan dan Wardi. Sedangkan di kubu Matanjar, ada Matanjar, Materdam, lalu Hafid, dan Najri. Kemudian satu orang lagi tidak diketahui identitasnya. Sedangkan 5 lainnya memilih untuk mundur dan menyaksikan peristiwa carok ini terjadi. Hasan melakukan penyerangan kepada Matanjar secara membabi buta, hingga akhirnya Matanjar tumbang paling awal dengan penuh luka bacokan. Dan bahkan celurit dari Hasan menancap dan patah di tubuh Matanjar. Kemudian Hasan segera mengambil celurit milik Matanjar yang sudah tak bernyawa dan mulai melakukan penyerangan terhadap lawan lainnya. Dan hanya dalam hitungan detik, 4 orang tumbang di tangan Hasan dan Wardi. Dari kelima orang yang bertarung, hanya menyisakan 1 orang yang tidak diketahui identitasnya. Orang yang masih tersisa dan bertahan itu mencoba melakukan penyerangan. Kemudian Hasan berkata kepadanya, "Jika kamu memaksa untuk bertarung, aku akan membunuhmu juga." Kemudian orang itu memilih untuk mundur dan tidak bertarung dengan Hasan, karena dia tidak ingin mati seperti keempat rekannya. Setelah peristiwa berdamai itu, Hasan dan Wardi segera meninggalkan lokasi kejadian. Sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit profil dari Hasan dan Matanjar. Matanjar saat itu berusia 45 tahun yang merupakan seorang pria yang berasal dari Desa Larangan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Bangkalan, Madura. Keseharian Matanjar sebagai seorang penjaga tambang di daerah tempat tinggalnya. Matanjar merupakan seorang guru silat di desanya. Dia juga sangat disegani di sekitar kampung halamannya itu. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa sikap Matanjar ini agak congkak atau sombong gitu ya, geng. Karena merasa dirinya adalah seorang jawara di kampung halamannya. Dan tercatat di tahun 2023 lalu, Matanjar sebenarnya juga sempat ramai diperbincangkan karena dia dengan tegas dan berani memprotes hasil pemilihan kepala desa yang dinilainya telah terjadi kecurangan. Kita akan lanjut ke penangkapan Hasan dan Wardi. Hasan dan Wardi dibekuk oleh pihak kepolisian tanpa adanya perlawanan. Dan setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, mereka mengaku sangat tertantang dengan apa yang telah diucapkan Matanjar yang telah merendahkan harga diri Hasan. Akibat dari insiden ini, 4 orang meninggal dunia. Tetapi yang menjadi perbincangan adalah Hasan dan Wardi tidak mengalami luka sedikit pun. Dan ternyata Hasan merupakan seorang ahli bela diri yang pernah mempelajari ilmu kebatinan sewaktu dia merantau di Kalimantan nih, geng. Lalu isak tangis keluarga mengiringi kedatangan korban dari tragedi carok massal yang terjadi di Bangkalan. Dan atas peristiwa ini, bukan hanya 4 orang saja yang menjadi korban,
tetapi ada juga istri yang harus menjadi janda, anak-anak yang harus menjadi yatim, dan seorang ibu yang harus kehilangan anaknya. Mereka turut menjadi korban atas hilangnya salah satu sosok dari keluarga mereka. Sebenarnya aksi carok massal di Madura ini bukan yang pertama kali terjadi. Menurut catatan pihak kepolisian, 18 tahun lalu pernah juga terjadi carok massal di Kabupaten Pamekasan, yaitu tepatnya di tahun 2006, yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 9 orang mengalami luka-luka dalam tragedi berdarah ini. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini tentang tragedi berdarah yang telah terjadi di Pulau Madura. Jika mungkin dari kalian ada yang bisa menambahkan bila ada informasi atau cerita yang kurang benar. Saya Riko, admin dari Jurnal Faro undur diri, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sebelum gue undur diri, gue ingetin pada kalian buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini agar lebih berkembang dan lebih bermanfaat buat kalian. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, sekian, saya Riko, admin dari Jurnal Faro undur diri, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.